Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi disrupsi sel, yaitu metode alkali dan enzimatis. Di kelompok 5 terdiri dari Diaheka Putri, Ridwan, Feni Melinda, dan saya sendiri Cynthia Yoyanawati. Materi pertama akan dijelaskan oleh Ridwan. Pada Ridwan dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sel. Sel adalah unit struktural terkecil yang hidup. Sel dibatasi oleh membran plasma yang membungkus sitoplasma. Sel memiliki badan atau sistem organel yang menjalankan fungsi masing-masing tiap karakter. Karena sel merupakan kesatuan atau unit struktural makhluk hidup. Dan hasil pengamatan para ahli menyimpulkan bahwa tiap makhluk hidup terdiri dari sel. Sel juga merupakan unit struktural terkecil dari makhluk hidup. Organisme bersel tunggal yaitu sebuah sel yang organisme lainnya atau lebih dan satu sel organisme bersel banyak. Terima kasih penjelasan sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pengertian disrupsi sel. Disrupsi sel atau pemecahan sel adalah langkah pertama dalam beberapa proses analitik untuk melepaskan dan meneliti kandungan sel. Proses tersebut sangat penting dalam percobaan fraksinasi untuk isolasi, pemurnian, dan pengujian organel subseluler. Dalam proses homogenisasi, maka jaringan dipecah dan dihancurkan, sehingga melepaskan senyawa-senyawa intraseluler membentuk suspensi sel yang disebut homogenat. Disrupsi sel dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara mekanik dan non-mekanik. Secara mekanik dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu metode solid shear, pemecahan dalam bentuk padatan, atau metode liquid shear atau pemecahan dalam cairan. Sedangkan pemecahan sel secara non-mekanik dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu enzimatik, fisik, dan kimia. Pada presentasi kali ini, kita akan menjelaskan disrupsi sel dengan metode non-mekanik. Yang pertama, ada disrupsi sel biologis. Pemecahan sel dengan menggunakan enzim menguntungkan dari segi kondisi yang lunak, kebutuhan energi yang rendah, dan spesifik, sehingga tidak merusak produk. Secara umum, pemecahan sel secara enzimatik terbagi menjadi autolisis, spike-lisis, dan lisis akibat penambahan enzim litik. Sebagai contoh, strain mutan Saccharomyces cerevisiae tidak stabil pada suhu yang dinaikkan secara mendadak. Misalnya dari 224 derajat Celcius menjadi 37 derajat Celcius. Akibatnya, sel pecah dan produk intraseluler dapat diperoleh. Hal ini yang disebut sebagai autolisis. Konsep autolisis menjadi agak abu-abu karena dalam keperjalanannya membutuhkan sedikit induksi dengan senyawa kimia yang mild dan perlakuan fisik tertentu secara pH shock dan thermal shock. Selanjutnya disrupsi sel biologis. Proses disrupsi sel tidak terlepas dari karakteristik dinding sel. Semakin tebal dan kompleks struktur dinding sel, maka semakin sulit proses disrupsi. Di sisi lain, karakteristik dinding sel sangat dipengaruhi oleh jenis sel itu sendiri.
Dalam bioproses terdapat beberapa klasifikasi jenis sel yaitu virus, bakteri gram negatif, bakteri gram positif, jamur, kapang, hingga kultur sel hewan ataupun nabati. Proses lisis atau disrupsi sel bakteri lebih mudah dibandingkan dengan lisis pada jamur. Ada sejumlah enzim yang menghidrolisis ikatan spesifik di dinding sel. A. Jumlah mikroorganisme yang terbatas. Enzim yang terbukti memiliki aktivitas ini termasuk lisozyme yang dihasilkan dari putih telur ayam dan sumber alami lainnya, dan enzim lainnya. Ekstrak dari leukosit, Streptomyces, Staphylococcus, Micromonospora, dan Penicillium, Trichoderma, dan siput. Lisozim menghidrolisis 1 hingga 4 ikatan glukosidik dalam rantai polisakarida peptidoglikan menyebabkan lisis sel. Meskipun salah satu metode paling lembut yang tersedia, sayangnya relatif mahal dan keberadaan enzim dapat memperumit lebih lanjut proses pemurnian hilir. Lisis enzim dalam operasi skala besar terbatas oleh ketersediaan dan biaya enzim yang sesuai. Penggunaan immobilized lysozyme telah diteliti oleh sejumlah pekerja dan dapat memberikan solusi untuk masalah tersebut. Disrupsi sel kimiawi, yaitu alkali treatment. Perlakuan alkali dapat digunakan untuk hidrolisis bahan dinding sel mikroba dengan produk yang diinginkan akan mentolerir pH 10,5 hingga 12,5 hingga 30 menit. Bahan kimia biaya bisa tinggi baik dalam hal alkali yang dibutuhkan dan netralisasi yang dihasilkan. Menurut Derbyshire, tahun 1981 telah melaporkan penggunaan teknik ini dalam ekstraksi L. asparaginase. Selanjutnya adalah contoh dari metode disrupsi sel alkali, yaitu metode magnetic bead. Separasi menggunakan magnet adalah cara mudah dan efisien yang digunakan dalam purifikasi asam nukleat. Saat ini, kit komersil menyediakan ekstraksi mudah dan singkat menggunakan metode magnetic bed. Magnetic bed yang merupakan metode yang dapat digunakan dengan kelebihannya berupa deteksi yang sensitif. Protokol ini menerapkan prinsip lisis alkali yang dimodifikasi diikuti dengan pengikatan asam nukleat ke partikel magnetik. Pada instrumen terdapat magnet yang digunakan untuk menangkap partikel magnet yang terikat asam nukleat dan kontaminan zat pengotor lainnya yang dihilangkan dengan mencuci dengan wash buffer yang disediakan. Asam nukleat kemudian dielusi dari partikel magnet dengan buffer elusi. Berikut merupakan langkah-langkah dari magnetic bed. Yang pertama ini terdapat sampel kasar yang mengandung DNA, lalu dimasukkan magnetic bed ini ke dalam sampel tersebut. Kemudian magnet itu akan mengisolasi DNA yang berada pada sampel yang kotor ini. Lalu DNA dicuci dengan buffer, yaitu wash buffer, agar terpisah dari pengotor. Setelah itu, DNA sampel yang telah dicuci itu dielusi menggunakan buffer elusi agar yang tersedia hanya DNA. Pelarut mengekstrak komponen lipid dari membran sel yang menyebabkan pelepasan komponen intraseluler dan berlaku di berbagai mikroorganisme. Pelarut yang digunakan antara lain alkohol, dimetil sulfoksida, metil etil keton, dan toluena. Namun, toksisitas, sifat mudah terbakar, dan kemampuannya menyebabkan denaturasi protein yang membutuhkan pertimbangan yang cermat.
Metode kimia dan enzimatik ini digunakan untuk pelepasan produk intraseluler, belum digunakan secara luas dalam skala besar, kecuali lisozim. Namun, potensinya untuk pelepasan produk secara selektif dan seringkali menghasilkan lisat yang lebih bersih, berarti bahwa mereka berpotensi menjadi alat yang sangat berharga dalam pemulihan produk fermentasi. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.